Oke, kembali lagi bersama saya Edi Setiawan. Kali ini saya ingin membahas masalah ini ya, Palestina sama Israel kayaknya lagi heboh. Tapi anak-anak milenial nih sekarang cuman tahu Palestina, Israel, Hamas, dan Zionis Yahudi ya. Nah itu asal muasalnya konflik ini ya, terutama anak-anak milenial ya. Mungkin banyak yang belum tahu. Jadi eh, kali ini saya ingin membahas perihal asal muasal sejarah konflik Palestina dan Israel. Jadi yang mau tambah wawasan, yang mau dengar ceritanya, stay tune bersama saya Edi Setiawan. Oke, ini ceritanya. Check it out. Additional 88. Oke, langsung aja ya kita bahas. Saya mau bahas perihal Palestina sama Israel ya. Sebenarnya asal muasal konfliknya tuh dari mana sih asalnya? Dari apa sih? Kenapa bisa seperti ini? Bisa perang sampai sekarang ini? Jadi ini yang mau saya bahas. Jadi judulnya sekarang mengenal sejarah konflik Israel dan Palestina. Ini awal mulanya. Nah, perang antara Israel dan Palestina tak kunjung mereda, bahkan perang terbaru pecah saat ini kala Hamas menyerang Israel pada tanggal 7 Oktober yang kemarin tuh ya, dan dibalas sama Yahudi dengan serangan udara. Perang Israel dan Hamas kini pun memasuki hari ke-16. Ini merupakan perang paling mematikan di antara 5 perang di Gaza bagi kedua belah pihak ya. Jadi Kementerian Kesehatan itu Palestina udah ngedata ya pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 mengatakan jumlah korban tewas di Gaza telah mencapai sedikitnya 4.651 orang, dan yang terluka itu banyak juga ya, 93 Palestina pun tewas dalam kekerasan dan serangan Israel di wilayah Palestina lain. Di tepi barat itu ada 93 korban yang tewas. Israel sendiri pun ada catatan datanya sekitar 1.400 orang di Israel telah terbunuh, sebagian besar dalam serangan awal Hamas. Selain itu 203 orang diyakini ditangkap oleh Hamas selama serangan tersebut dan dibawa ke Gaza. Namun sebenarnya bagaimana konflik bisa terjadi? Berikut nih rangkuman sejarah dan bagaimana kronologi dikutip dari CNBC Indonesia dari beragam sumber ya. Jadi awal mula konflik ini telah terjadi lebih dari 100 tahun yang lalu ya, tepat pada tanggal 2 November 1917. Kala itu Menteri Luar Negeri Inggris saat itu Arthur Balfour menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Surat tersebut memang singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina yang masih terasa hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat tersebut dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang-orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Nah, dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan banyak penyitaan tanah mereka oleh orang-orang Inggris untuk diserahkan kepada pemukiman Yahudi. Kekerasan yang meningkatnya ketegangan akhirnya menyebabkan pemberontakan Arab. Seperti itu awal mulanya. Nah, ini berlangsung dari tahun 1936 hingga tahun 1939. Pada April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk meminta warga Palestina untuk melancarkan pemogokan umum. Ini menahan pembayaran pajak dan memboikot produk-produk Yahudi untuk memprotes kolonialisme Inggris dan meningkatnya imigrasi Yahudi. Pemogokan selama 6 bulan tersebut ditindas secara brutal oleh orang-orang Inggris yang melancarkan kampanye penangkapan massal dan melakukan penghancuran rumah. Hal itu menyebabkan sebuah praktik yang terus diterapkan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini. Fase keduanya pemberontakan dimulai pada akhir 1937.
Ini dipimpin oleh Gerakan Perlawanan Petani Palestina yang menargetkan kekuatan Inggris dan kolonialisme. Pada paruh kedua, tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina. Desa-desa dibom melalui udara, jam malam diberlakukan, rumah-rumah dihancurkan, dan penahanan administratif serta pembunuhan massal tersebar luas. Bersama dengan itu, Inggris berkolaborasi dengan komunitas pemukim Yahudi dan membentuk kelompok bersenjata dan pasukan kontra pemberontakan yang terdiri dari para pejuang Yahudi bernama Pasukan Malam Khusus yang dipimpin Inggris. Di dalam Yishuf, komunitas pemukim pranegara, sejarah diimpor secara diam-diam dan pabrik senjata didirikan untuk memperluas Haganah paramiliter Yahudi yang kemudian menjadi inti tentara Israel. Jadi begitu ya, dalam 3 tahun pemberontakan tersebut 5.000 warga Palestina terbunuh, sebanyak 15.000 hingga 20.000 orang terluka dan 5.600 orang dipenjarakan. Lalu PBB ikut campur. Pada 1947 populasi Yahudi telah membengkak menjadi 33% di Palestina, namun mereka hanya memiliki 6% lahan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kemudian mengadopsi resolusi 181 yang menyerukan pembagian Palestina menjadi negara-negara Arab dan Yahudi. Jadi, Palestina menolak rencana tersebut karena rencana tersebut memberikan sekitar 56% wilayah Palestina kepada negara Yahudi, termasuk sebagian besar wilayah pesisir yang subur pada saat itu. Warga Palestina memiliki 94% wilayah bersejarah dan mencakup 67% populasinya. Jadi muncullah istilah Nakba. Sebelum mandat kekuasaan Inggris berakhir pada 14 Mei 1948, para militer Israel sudah memulai operasi militer. Ini menghancurkan kota-kota dan desa-desa Palestina guna memperluas perbatasan Israel yang akan lahir. Pada April 1948, lebih dari 100 pria, wanita, dan anak-anak Palestina dibunuh di desa Deir Yassin di pinggiran Yerusalem. Hal ini menentukan jalannya operasi selanjutnya, dan dari tahun 1947 hingga 1949 lebih dari 500 desa kota kecil dan besar di Palestina dihancurkan oleh orang-orang Palestina. Disebut sebagai Nakba atau bencana dalam bahasa Arab. Diperkirakan 15.000 warga Palestina terbunuh, termasuk dalam puluhan pembantaian. Insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% wilayah bersejarah di Palestina. Sisanya yang sebesar 22% dibagi menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat. Diperkirakan 750.000 warga Palestina terpaksa meninggalkan rumah mereka. Saat ini keturunan mereka hidup sebagai 6 juta pengungsi di kilometer kampung. Pengungsi di seluruh Palestina dan di negara-negara tetangga seperti Lebanon, Suriah, Yordania, dan Mesir. Nah, pada 15 Mei 1948 Israel mengumumkan pendiriannya. Keesokan harinya perang Arab Israel pertama dimulai dan pertempuran berakhir pada Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Pada bulan Desembernya 1948, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi 194. Ini menyerukan hak untuk kembali bagi pengungsi Palestina. Pasca Nakba, setidaknya 150.000 warga Palestina tetap tinggal di negara Israel yang dibentuk dan dihidupkan di bawah penduduk militer yang dikontrol ketat selama hampir 20 tahun sebelum mereka akhirnya diberikan kewarganegaraan Israel. Jadi warga Palestina dipaksa untuk menjadi warga Israel saat ini. Saat itu Mesir mengambil alih jalur Gaza, dan pada tahun 1950 Yordania memulai pemerintahan administratifnya atas tepi barat. Lalu pada tahun 1944 Organisasi Pembesar Palestina PLO dibentuk, dan setahun kemudian partai politik Fatah didirikan. Perang selama 6 hari pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina, termasuk jalur Gaza, tepi barat Yerusalem Timur, dataran tinggi, Golan Suriah, dan semenanjung Sinai, Mesir selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab. Bagi sebagian warga Palestina, hal ini menyebabkan perpindahan paksa kedua atau disebut Naksa ya, yang berarti kemunduran dalam bahasa Arab. Pada Desember 1967, Front Populer Marxis-Lenis untuk Pembebasan Palestina dibentuk selama dekade berikutnya. Serangkaian dan pembajakan pesawat oleh kelompok sayap kiri menarik perhatian dunia terhadap penderitaan rakyat Palestina. Jadi, dibangunlah pemukiman dimulai di tepi barat dan jalur Gaza yang diduduki.
Sistem dua tingkat ciptaan di mana pemukim Yahudi diberi semua hak dan keistimewaan sebagai warga negara Israel, sedangkan warga Palestina harus hidup di bawah pendudukan militer yang mendiskriminasi mereka dan melarang segala bentuk ekspresi politik atau sipil. Ada intifada pertama. Intifada atau yang berarti perlawanan dalam bahasa Arab dilakukan warga Palestina pertama kali di jalur Gaza pada Desember 1987. Ini terjadi setelah 4 warga Palestina tewas ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan 2 vans yang membawa pekerja Palestina. Protes menyebar, meluas dengan cepat. Tepi barat dengan pemuda Palestina melemparkan batu ke tank dan tentara Israel. Hal ini juga menyebabkan berdirinya gerakan Hamas, sebuah cabang dari Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam perlawanan bersenjata melawan penduduk Israel. Respon keras tentara Israel rangkum dalam kebijakan Fatah tulang mereka yang dianjurkan oleh Menteri Pertahanan saat itu, Yitzhak Rabin. Aksi ini mencakup pembunuhan mendadak, penutupan mendadak universitas, deportasi aktivitas mendadak, dan penghancuran rumah. Intifada terutama dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan, sebuah koalisi faksi politik Palestina yang berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan membangun kemerdekaan Palestina sendiri. Nah, intifada ditandai dengan mobilisasi rakyat, protes massal pada saat itu ya, pembangkangan sipil pada saat itu, pemogokan yang terorganisir dengan baik, dan kerjasama komunal. Menurut organisasi hak asasi manusia Israel, B'Tselem, 1070 warga Palestina dibunuh oleh pasukan Israel selama intifada itu berlangsung, termasuk 237 anak-anak. Lebih dari 175.000 Palestina ditangkap. Intifada juga mendorong komunitas internasional untuk mencari solusi atas konflik tersebut. Lalu timbul perjanjian Oslo. Intifada berakhir dengan penandatanganan perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina atau PA, sebuah pemerintahan sementara, pemerintahan mandiri terbatas di wilayah pendudukan tepi barat dan jalur Gaza. PLO mengakui Israel berdasarkan solusi dua negara dan secara efektif menandatangani perjanjian yang memberi Israel kendali atas 60% tepi barat serta sebagian besar sumber daya tanah dan air di wilayah tersebut. PA seharusnya memberi jalan bagi pemerintah Palestina, terlebih pertama yang menjalankan negara mereka di tepi barat dan jalur Gaza dengan ibu kotanya di Yerusalem Timur. Namun hal itu tidak pernah terjadi. Kritik terhadap PA memandangnya sebagai subkontraktor korup bagi penduduk Israel yang bekerja sama erat dengan militer Tel Aviv. Dalam penekanan perbedaan pendapat dan aktivisme politik pada tahun 1995, Israel membangun pagar elektronik dan tembok-tembok beton di sekitar jalur Gaza, menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Lalu ada intifada kedua. Intifada kedua dimulai pada 28 September tahun 2000. Ketiga, pemimpin oposisi Partai Likud Israel Ariel Sharon melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjid Al-Aqsa saat itu. Ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan di sekitar kota tua Yerusalem. Bentrokan antara pengunjuk rasa Palestina dan pasukan Israel menewaskan 5 warga Palestina dan melukai 200 orang selama 2 hari. Selama intifada, Israel menyebabkan kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perekonomian dan infrastruktur Palestina. Israel menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh PA dan memulai membangun tembok pemisah yang seiring dengan maraknya pembangunan saat ini ya. Pembangunan pemukiman itu dibangun oleh Israel dengan cara menghancurkan wilayah-wilayah Palestina, membunuh warga Palestina. Pemukim Yahudi pun juga mulai bermukim secara ilegal di wilayah itu. Ruang bagi warga Palestina semakin menyusut karena jalan-jalan dan infrastruktur yang hanya diperuntukkan bagi pemukim Yahudi ilegal. Jadi warga Palestina tidak berhak di situ. Padahal warga Palestina yang pertama tinggal di situ. Pada saat perjanjian Oslo ditandatangani, lebih dari 110.000 pemukim Yahudi tinggal di tepi barat termasuk Yerusalem Timur. Saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 700.000 orang di lebih dari 100.000 hektar tanah yang diambil dari Palestina. Perang saudara, pemimpin PLO Yasser Arafat meninggal pada tahun 2004.
Setahun kemudian intifada kedua berakhir. Pemukiman Israel di jalur Gaza dibongkar dan tentara Israel serta 9.000 pemukim meninggalkan daerah kantong tersebut. Jadi warga Palestina dipaksa untuk meninggalkan daerah tersebut. Memberikan suara dalam pemilihan umum untuk pertama kalinya, Hamas memenangkan mayoritas. Namun pecah perang saudara Fatah dan Hamas yang berlangsung berbulan-bulan dan mengakibatkan kematian ratusan warga Palestina. Lalu Hamas mengusir Fatah dari jalur Gaza dan Fatah kembali menguasai sebagian tepi barat pada bulan Juni 2007. Israel memberlakukan blokade darat, udara, laut di jalur Gaza, menuduh Hamas melakukan terorisme. Serangan Israel ke Gaza, Israel telah mencarkan 4 serangan militer berkepanjangan di Gaza, yakni di tahun 2008, 2012, 2014, dan 2021 ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak, dan puluhan ribu rumah sekolah dan gedung perkantoran telah hancur. Pembangunan kembali hampir mustahil dilakukan pada saat itu karena ada pengepungan dari tentara Israel menghalangi material konstruksi seperti baja dan semen mencapai Gaza. Serangan tahun 2008 melibatkan penggunaan senjata yang dilarang secara internasional seperti gas fosfor. Jadi senjata-senjata yang dilarang itu digunakan oleh Israel untuk menyerang Palestina. Pada tahun 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel membunuh lebih dari 2.100 warga Palestina, termasuk 1.462 warga sipil dan hampir 500 anak-anak. Selama serangan tersebut, sekitar 11.000 warga Palestina terluka, 20.000 rumah hancur, dan setengah juta orang mengungsi. Tanah Kanaan. Sementara itu, perang memuat kembali munculnya asal-usul tanah Kanaan. Ini merupakan negara kuno yang memiliki luas wilayah besar meliputi Lebanon, Suriah, Yordania, Palestina, dan dalamnya termasuk jalur Gaza dan tepi barat. Pada saat itu Britannica mendefinisikannya sebagai wilayah Levant atau Syam. Alkitab sendiri turut menyinggung tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunannya. Tanah ini memiliki sejarah yang sangat panjang. Bahkan diperbincangkan sebelum masa Masehi. Penamaan tanah Kanaan pertama kali muncul di sumber-sumber sejarah peradaban dari abad ke-18 sebelum Masehi. Di sumber prasasti tertulis Kanaan berarti ungu kemerahan. Ini merujuk pada daerah tersebut menjadi penghasil warna ungu. Di masa itu, tanah Kanaan pun sudah ditempati oleh manusia purba jenis Cro-Magnon dan Neanderthal yang hidup di zaman Paleolitikum, atau 8.000 sebelum Masehi atau 3.000 sebelum Masehi. Mereka melakukan aktivitas biasa sesuai perkembangan otaknya, yakni bertani dan membentuk pemukiman. Setelahnya, dari masa ke masa, mulai dari zaman besi dan perunggu, tanah Kanaan selalu dihuni oleh manusia. Soal penduduk aslinya, tanah Kanaan disebut juga sebagai orang Kanaan. Mereka adalah keturunan bangsa Semit yang tinggal dalam kurun 2000 sebelum Masehi, 1700 sebelum Masehi. Mereka yang juga dikenal sebagai orang Amori menjadi penduduk mayoritas tanah itu. Mereka kerap bermigrasi ke barat, kini ke Mesir, lalu ke timur, Jazirah Arab. Namun, di akhir zaman perunggu 1550 sebelum Masehi terjadi perubahan di tanah Kanaan usai bangsa Mesir memasuki kawasan. Mereka merebut desa-desa orang Kanaan dan mengusir mereka. Ketika terjadi pengusiran, inilah terjadi kebangkitan peradaban. Terkait ini, banyak sejarawan berpendapat inilah awal mula peradaban Israel yang ditandai dengan berdirinya kerajaan Yehuda dan Israel. Nah, setelahnya, tanah Kanaan pun semakin ramai dihuni oleh bangsa lain yang sama-sama rukun. Lalu, apakah masih ada keturunan Kanaan di masa kini? Menurut para peneliti, mengutip American Journal of Human Genetics, DNA orang Kanaan diambil dari jejak DNA penduduk Kanaan berusia 3.700 tahun yang lalu, memiliki kecocokan dengan DNA penduduk Lebanon pada masa kini. Jadi mungkin ini sejarahnya amat panjang ya. Dari sejarah-sejarah merebut tempat kekuasaan pada saat itu dan melakukan kemerdekaan sendiri, mengusir warga, pembunuhan pada saat itu ya, memang sebelum ada perdamaian di Perang Dunia Kedua ya. Tapi untuk saat ini saya tidak setuju karena penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan perikeadilan ya. Itu tercantum dari dasar negara kita.
kenapa pada saat ini masih ada seperti ini. Jadi mungkin ini aja cerita dan wawasan yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan bisa dipetik ya pelajarannya dan menambah wawasan ya. Oke, mungkin dari saya segitu aja. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Sampai berjumpa lagi dengan saya Edi Setiawan. Check it out.